Kita beralih ke penanya berikutnya dari audiens. Saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dito dari Bogor. Yes, Pak Dito. Pak Mario, bagaimana kita keluar dari zona aman kita sehingga kita dapat menghadapi tantangan atau bersahabat dengan tantangan kita yang baru, Pak? Terima kasih. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berpengaruh, Anda bisa mengangkat orang lain ke dalam kehidupan yang lebih baik dengan nasihat sederhana. Senyumlah karena Anda yang tersenyum lebih mudah dibantu. Perbanyak jumlah orang yang mengenalmu sehingga orang yang bicara jelek tidak mempan. Itu nasihat kecil. Kalau Anda bisa menasihatkan beberapa hal untuk mengangkat orang, alam ini akan memberikan Anda kewenangan untuk menasihatkan, untuk mengangkat lebih banyak orang. Kemudian karena Anda lebih efektif di bidang itu, Anda dibuat lebih besar sehingga, perhatikan itu, pertumbuhan kita itu alamiah sekali. Kalau Anda mengerti jalan-jalan alamiah, Anda tidak berusaha mengakali kebenaran alam. Seperti kampanye membayar orang itu, ngakali kebenaran alam. Bagaimana Anda bisa beli kesetujuan hati, kepercayaan? Anda bilang, hormati saya dong. Tidak bisa. Hormat itu harus dibangun. Tidak bisa Anda sebabkan hanya karena Anda beri orang beras. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, pengaruhkan perbaikan kualitas hidup pada 1 jiwa, 2 jiwa. Kalau terbukti Anda efektif untuk 3, Anda diberikan kewenangan untuk 14. Dan apabila 14, Anda diberikan 14.000 dan seharusnya 14 juta. Kita tumbuh dari ukuran-ukuran kecil yang membuktikan kesyukuran dari apapun yang kita miliki pada waktu kita masih kecil. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita harus break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Persahabatan bagaikan pompong, mengubah ulang menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagaikan pompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagaikan... Terima kasih. Kembali kita bersama-sama mengembangkan cara-cara kemasan dalam hidup kita. Tentunya dalam Mario Teguh Golden Ways. Baik Pak Mario, menyambung segmen sebelum segmen ini, gimana Bapak menyatakan kalau perubahan itu terjadi secara alami. Saya menangkap bahwa basically do not fight nature. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita melaksanakan hal itu? Sewaktu banyak orang merasa kalau alam sedang dalam keadaan tidak seimbang. Itu Pak Mario. Super. Sahabat Indonesia yang super, kepemimpinan itu ada 3 ya, pada skala yang besar sekali. Kepemimpinan itu 3. Yang pertama, kepemimpinan kemanusiaan. Manusianya yang dipimpin. Kedua, kenegaraan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipimpin. Dan yang ketiga, ini sering dikorbankan dan dilalaikan sebagai sesuatu yang tidak penting, yaitu kepemimpinan alam. Semua pemimpin yang baik peduli kelestarian alam. Karena kalau dia mementingkan pertumbuhan ekonomi sekarang dengan mengorbankan tanah air yang baik bagi cucu kita, dia pribadi tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa kok Tuhan berkali-kali janganlah kamu merusak lingkungan yang disebut sesama. Apabila engkau ingin melayaniku, layanilah sesamamu. Itu bukan hanya manusia, tetapi semua ciptaan Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan itu berzikir memuji Tuhan dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Tetapi apabila kita memimpin, pimpinlah semua dan mereka punya hukum alam.
yaitu kebenaran. Dan orang yang berusaha keluar dari hukum itu akan kena dampaknya, karena setiap orang di antara kita sedang menunggu. Maksudnya, menunggu kebaikan dari kebaikan dan ketidaknyamanan dari kehidupan yang tidak baik, agar kita tahu tempat kita yang paling damai adalah di dalam kebaikan. Terima kasih Pak Mario. Saya beralih kepada kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari audiens. Saya persilakan. Silakan. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Ibu. Saya Susan dari Tangerang. Apakah karakter seseorang dapat dirubah dan di manakah letak karakter tersebut? Apakah di dalam jiwa atau perilaku seseorang? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Ada orang yang mengatakan bahwa sifat itu, watak itu tidak bisa dibawa, tidak bisa diubah karena watak dibawa mati. Itu betul bahwa ciri-ciri kita dibawa mati. Kalau matinya mendadak. Tetapi kalau kita cukup berkasih sayang dan memberikan kesempatan kepada diri untuk berubah, kita akan berubah. Yuk, kita lihat kata sesuai. Banyak orang sekarang sedang menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang baru naik pangkat menyesuaikan diri dengan pangkatnya. Padahal sesuai adalah keadaan yang paling sementara. Setelah itu kita menjadi kurang kuat atau lebih kuat. Keadaan kita sekarang ini sementara. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat? Mungkin polemik mengenai karakter, ciri wanci, sifat macam-macam, lupakan dulu. Karena kalau Anda berfokus pada menjadikan diri Anda lebih kuat, Anda lupa dengan batasan-batasan tradisional mengenai sifat. Lalu Anda mengupayakan menjadi pribadi yang lebih kuat apapun batasan-batasan Anda. Telah banyak orang membuktikan hidup lebih berani. Di antara kita tidak melihat bahwa sahabat kita yang tidak punya kaki dan tangan di perempatan jalan itu masih mengemis. Itu dibutuhkan keberanian seperti apa untuk tampil dan masih berupaya dalam batasan itu. Di antara ibu-ibu ada yang tidak mau arisan hanya karena jerawatan. Jadi mungkin standar kita mengenai apapun yang dibataskan orang dulu. Perbarui dengan kesungguhan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih besar, lebih bermanfaat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, kita beralih lagi ke audiens. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Saya Mas Kal dari Jakarta Pak. Yes Pak. Pak Mario, saya bertanya. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai agent of change bagi sahabat-sahabat kita jika sahabat-sahabat kita itu sendiri justru menentang perubahan itu? Terima kasih. Terima kasih Bapak.